Pemirsa, jumpa lagi dengan detektif sejarah DS dengan tema Pasca 9/11. 9/11 atau serangan 11 September adalah serangkaian 4 serangan bom bunuh diri yang telah diatur terhadap beberapa target di New York City dan Washington DC pada 11 September 2001. Kelompok Al-Qaeda tertuduh sebagai pelakunya. Korban tewas setelah pembajakan pesawat, serangan bunuh diri, dan pembunuhan massal ini mencapai 2.996 jiwa, termasuk 19 orang pelaku. Sementara itu, korban luka lebih dari 6.000 orang. Akibat serangan ini, reaksi keras dilontarkan oleh hampir seluruh dunia, termasuk negara Islam sekalipun. Namun begitu, negara-negara Barat dan Eropa seperti kompak menyalahkan agama Islam yang dituding mengajarkan kekerasan. Walaupun sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa Islam mengajarkan perdamaian, kebebasan, toleransi, dan lain-lain. Reaksi atas serangan ini membuat warga Muslim di seluruh dunia merasa was-was karena kemarahan tak berdasar dari warga non-Muslim. Warga Muslim di belahan dunia didiskriminasi, dicaci maki, dihina, dan dikucilkan. Padahal hanya 19 orang yang sebagai pelaku penyerangan beserta kelompoknya saja yang membenarkan kekerasan. Sementara itu, seluruh Muslim di dunia yang bukan kelompok ekstremis seperti Al-Qaeda, ISIS, dan lain-lain, mereka mengutuk serangan 9/11 maupun serangan teroris yang lain. Sebuah koalisi Muslim Amerika mengeluarkan pernyataan bersama segera setelah 9/11 yang berbunyi, umat Muslim Amerika benar-benar mengutuk tindakan terorisme kejam dan pengecut terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Kami bergabung dengan semua warga Amerika dalam penangkapan dan penghukuman secepatnya terhadap para pelaku. Tidak ada alasan politik apapun yang pernah bisa terbantu oleh tindakan tak bermoral semacam itu. Komentar simpatis terhadap korban serangan 9/11 dilontarkan oleh semua warga negara Islam dan mengutuk serangan tersebut. Akan tetapi, Muslim Amerika terus dikritik karena dianggap gagal mencela terorisme. Islam dan khususnya Muslim Amerika sempat dikucilkan akibat serangan ini. Meskipun 60 Muslim Amerika menjadi korban tewas dalam serangan ini. Meskipun begitu, fakta ini tidak diingat oleh sebagian besar non-Muslim Amerika. Pada kenyataannya, Muslim Amerika menjadi korban ganda oleh serangan tersebut. Pertama, oleh penjahat yang mencemarkan agama Islam dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka penyerangan. Kedua, oleh sesama warga negara Amerika yang curiga akan kesetiaan Muslim Amerika terhadap negaranya. Kasus yang menimpa Talat Hamdani dibilang sangat menonjol sebagai kadet kepolisian New York dan magang teknisi darurat. Hamdani yang kelahiran Pakistan, warga Amerika Serikat sejak 1990, berlari menuju gedang WTC untuk memberikan pertolongan. Akan tetapi, ia dituduh sebagai teroris. Tuduhan itu bertahan hingga tahun 2002 saat jenazahnya ditemukan dalam 34 bagian di bawah menara utara WTC. Setelah penemuan mayatnya dan hasil penyelidikan, namanya dipulihkan. Namun, fitnah yang menerpa Hamdani mengukir luka bagi ibunya. Sang ibu berkata, kemarahan saya berasal dari negaranya sendiri yang melontarkan kecurigaan kepadanya. Mereka meninggal karena satu alasan, bukan karena mereka Muslim atau dari Pakistan atau tempat lain manapun. Mereka meninggal karena mereka orang Amerika. Makian anti-Islam pasca 9/11 menyerupai fitnah terhadap Islam di Amerika pada abad ke-17. Pernyataan pendeta Protestan evangelis Franklin Graham bahwa Islam adalah agama yang sangat jahat dan keji, sama-sama diucapkan oleh sejumlah pemimpin Protestan. Ini fitnah yang sangat keji. Islam mengajarkan perdamaian. Di Amerika Serikat abad ke-17 tidak saja Islam yang difitnah. Bahkan Katolik, Yahudi, dan non-Protestan lainnya didiskriminasi dan dianiaya serta dibenci sebab agama mereka.
Kebencian ini sedikit terkikis karena non-Protestan, termasuk Islam, dilindungi negara Amerika hak-haknya sebagai warga Amerika Serikat oleh amandemen pertama. Namun, pada 1993, citra negatif terhadap Islam mulai melebar setelah pemboman World Trade Center New York City. Sebuah jajak pendapat menemukan 43 orang Amerika menggambarkan Muslim sesama warga negara AS sebagai fanatik agama dan mengaitkan Muslim identik dengan kekerasan. Bahkan kebanyakan warga Amerika mengaitkan pengeboman gedung federal di Oklahoma adalah aksi dari Muslim asing pada 1995. Padahal pelakunya adalah dua orang teroris Amerika kulit putih pribumi yang bernama Timothy McVeigh, dikaitkan dengan gerakan identitas Kristen radikal yang menjunjung supremasi kulit putih. Beberapa hari setelah 9/11, terjadi 3 pembunuhan yang dipicu oleh kebencian terhadap Muslim. Pada 15 September 2001, seorang penganut Sikh Amerika yang mengenakan sorban sebagai tanda keimanannya secara keliru dikenali sebagai seorang Muslim. Ia ditembak mati di Mesa, Arizona. Pada hari yang sama, Muslim Amerika keturunan Pakistan ditembak mati di tokonya sendiri di Dallas oleh seorang pendukung supremasi kulit putih. Insiden-insiden kekerasan fisik dan verbal terhadap Muslim Amerika lainnya meningkat drastis pada hari setelah serangan 9/11. 17 September, Presiden George W. Bush berbicara kepada seluruh negara dan mengatakan Islam adalah perdamaian, dan ia berusaha menghentikan kekerasan dengan menegaskan bahwa Amerika menghitung ada jutaan Muslim di tengah warga negara kita, dan Muslim memberikan kontribusi yang berharga bagi negara kita. Namun, kata-kata Presiden Bush tidak dapat membendung kekerasan dan kebencian terhadap Muslim. 2 hari setelah pidatonya, seorang Muslim Amerika keturunan Yaman yang menyelamatkan diri dari seorang penyerang di Lincoln Park, Michigan, ditembak dari belakang. Pada awal 2001, seorang Amerika India, pemilik sebuah SPBU ditembak di Mesquite, Texas, oleh seorang pendukung supremasi kulit putih. Kejahatan kebencian anti-Islam pada 2001, FBI telah menerima laporan sebanyak 546 kasus. Antara 2001 dan 2006, Divisi Hak Sipil Departemen Kehakiman telah menyelidiki 700 kasus kejahatan yang dipicu oleh fanatisme agama terhadap orang-orang Muslim, Sikh, Arab, dan Asia Selatan. Pengadilan Federal mengadili 27 kasus, sementara penegak hukum mencapai 150 kasus. Musim gugur 2001, FBI dan otoritas penegak hukum mewawancara hampir 8.000 pemuda Muslim dengan usia pelajar atau pengunjung di seluruh negara. Mereka diinterogasi tanpa pemberitahuan. Namun, tidak ada yang berani menolak yang berpusat pada pandangan keagamaan dan politik mereka. Kemudian, 700 imigran Muslim laki-laki ditangkap ketika mencoba mendaftar di bawah pendaftaran keluar masuk keamanan nasional yang baru. Penahanan tersebut tanpa sebab. Sebagian lagi dideportasi karena melanggar visa. Selain itu, 3 Muslim Amerika, termasuk seorang kapten Angkatan Darat Amerika Serikat, ditangkap, ditahan dalam kurungan tersendiri selama berminggu-minggu dan diberi label teroris. Pasca serangan 9/11, Undang-Undang Patriot Act buru-buru disahkan Kongres dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden pada 26 Oktober 2001. Memberi kekuasaan yang sebelumnya tidak pernah kepada pemerintah untuk memata-matai seluruh warga negara Amerika. Tujuannya adalah mencegah dan menghukum tindakan teroris di Amerika Serikat dan seluruh dunia. Undang-undang ini tanpa disadari juga menyasar orang Amerika non-Islam sebagai bagian penyelidikan apapun yang diduga berkaitan dengan tindak terorisme. Akibat undang-undang ini, pihak penegak hukum Amerika Serikat bisa melakukan penggeledahan terkait terorisme tanpa surat perintah, dan juga mereka berhak memantau dan memata-matai rakyatnya tanpa pemberitahuan. Meskipun Mahkamah Agung Amerika Serikat mengatakan
tindakan penegak hukum tersebut melanggar amandemen keempat, namun penyelidikan rahasia terus berlangsung. Masjid-masjid di Amerika terus diawasi, dan FBI pun menyusup dalam asosiasi mahasiswa Muslim di New York dan New England. Meskipun pasca 9/11, Muslim Amerika berhasil menduduki posisi penting perpolitikan Amerika, namun tetap Muslim Amerika kurang terwakili dalam peta politik Amerika Serikat. Pejabat-pejabat Muslim Amerika Serikat kerap dianggap musuh oleh pejabat non-Muslim. Pasca 9/11, diskriminasi, kekerasan, pelecehan marak terhadap Muslim di dunia. Hingga sekarang, Islamofobia tersebut belum menghilang meskipun dunia Muslim telah melakukan berbagai upaya. Pemirsa, kita harus yakin bahwa Islam bukan agama yang mengajarkan kekerasan. Islam adalah agama yang damai. Tindakan terorisme dan tindakan teror lainnya harus diberangus hingga ke akar-akarnya. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih.